Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfami MS. Saya akan menampilkan hasil presentasi saya, yaitu tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Nora Eka Putih, SIP MSI. Baiklah, saya akan menampilkan materi tentang menjelaskan dan menguraikan sistem, bentuk, dan sifat pemerintahan. Yang pertama yaitu pengertian bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Ini berbeda dengan bentuk monarki di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang mewariskan jabatan tersebut. Dalam bentuk pemerintahan republik, kepentingan umum atau kepentingan rakyat menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani dan diselenggarakan oleh segenap organ negara. Kepentingan penguasa atau kelompok bukanlah kepentingan yang perlu dilayani oleh negara republik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bentuk pemerintahan. Ada 3. Yang pertama, kedaulatan rakyat adalah salah satu ciri utama bentuk pemerintahan republik adalah kedaulatan rakyat. Artinya, keputusan politik dan pengambilan kebijakan dasarkan pada kehendak rakyat melalui pemilihan umum. Rakyat memilih hak dan kewajiban dalam menentukan pemimpin negara dan menguasai jalannya pemerintahan. Yang kedua, pemilihan umum. Pemilihan umum adalah mekanisme yang penting dalam bentuk pemerintahan republik. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi landasan demokrasi dalam bentuk pemerintahan republik. Yang ketiga yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Bentuk pemerintahan republik umumnya memiliki kedua jabatan yang terpisah antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara menjadi simbol persatuan dan representasi negara di tingkat internasional, sedangkan kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Ada 3. Yang pertama, republik absolut adalah di dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa adanya pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan penggunaan partai politik untuk melegitimasi kekuasaannya. Parlemen ada tetapi tidak memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu republik konstitusional. Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi dan parlemen memiliki peran penting dalam menguasai pemerintahan. Yang ketiga yaitu republik parlementer. Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih dominan daripada eksekutif dalam sistem ini. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pemerintahan. Sifat-sifat pemerintahan berkaitan erat dengan sifat hakikat negara. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara memiliki beberapa sifat hakikat, antara lain yang pertama, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara hukum. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Dengan sifat memaksa ini diharapkan semua perundang-undangan yang berlaku ditaati agar keamanan dan persetujuan negara agar tercapai. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli dalam arti bahwa negara adalah satu-satunya entitas yang secara hukum memaksa pemaksaan kehendak hingga ke pemaksaan fisik. Yang keempat yaitu sifat mencakup semua. Negara memiliki sifat mencakup semua dalam arti bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pemerintahan atau bentuk negara. Bentuk negaranya ada 2, yaitu pertama monarki. Negara dengan bentuk monarki atau kerajaan, maka kepala negara diangkat dari garis keturunan raja terdahulu yang secara turun-temurun mewariskan tata berdasarkan hubungan darah. Yang kedua yaitu republik atau republik cai atau republik cai adalah hak atau kepentingan rakyat negara yang berbentuk republik. Kepala negaranya disebut presiden, seperti negara kita. Pimpinan atau kepala negara dari suatu republik tidak merupakan kedudukan yang dapat diwariskan secara turun-temurun, melainkan dia dipilih
dalam satu pemilihan umum. Dalam satu negara yang berdasarkan demokrasi, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, dan rahasia, dengan maksud agar dapat dipilih seorang kepala negara yang berkualitas secara jujur dan adil. Selanjutnya itu yang pertama, sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945 didasarkan pada Undang-Undang 1945 itu sendiri. Sistem pemerintahan yang merupakan gabungan sistem presidensial dan parlementer disebut dengan dualisme. Berikut adalah beberapa hal yang penting mengenai sistem pemerintahan di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, sistem pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang 1945 yang merupakan gabungan sistem presidensial dan parlementer. Yang kedua, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 1945. Hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif memunculkan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Yang ketiga, sistem pemerintahan dirancang untuk mendistribusikan kekuasaan dan menjalin hubungan antar lembaga negara guna melayani kepentingan rakyat. Yang keempat, sistem pemerintahan tersebut merupakan cerminan perjuangan kemerdekaan dan keinginan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil. Yang keenam, sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer disebut dengan dualisme. Pasca amandemen Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan dalam KRIS. KRIS 1949 atau Indonesia Serikat menganut sistem pemerintahan parlementer. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang 1945 yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada masa KRIS 1949, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Adapun ciri-cirinya antara lain, yang pertama, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri diangkat oleh presiden merupakan tokoh seremonial. Perdana Menteri dan kabinet adalah anggota parlemen. Parlemen mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan Perdana Menteri dan kabinet melalui mosi tidak percaya. Perlu diketahui, sistem pemerintahan parlementer hanya berlaku pada masa KRIS 1949 dan tidak dilanjutkan setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Selanjutnya itu sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan yang dianut oleh sistem pemerintahan parlementer pada masa perlakuan konstitusi KRIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada masa kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Pasca amandemen Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan. Berikut adalah pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan wilayah negara yang berbagi dalam provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau kelurahan. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu berdasarkan dari masyarakat. Yang kelima yaitu kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di bidang peradilan. Yang keenam, sistem pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang ketujuh, sistem pemerintahan di Indonesia mengakui hak asasi manusia dan kebebasan sipil politik. Yang ke-8, sistem pemerintahan Indonesia mengakui hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. 9, sistem pemerintahan Indonesia mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ke-10, sistem pemerintahan Indonesia mengakui hak atas kebudayaan dan bahasa daerah. Baiklah, kesimpulannya yaitu sistem pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan dan berbentuk republik dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Terdapat prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat, hukum adat, serta hak tradisional. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip menyerahkan otonomi seluas-luasnya dan prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan jangkal, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.